"Mak, kayaknya lagu lo relate banget deh, ngewakilin perasaan gue," katanya gitu. Jadi orang tua dia meninggal. Aduh. Dan sebelum orang tuanya meninggal dia nitipin ke kakaknya. Dia merasa bersalah, udah nitipin ke kakaknya gara-gara dia kerja. Salahku. Sebenarnya ini tuh ya tentang pribadi aku. Iya, dari keresahan Ica dulu. Keresahan Ica yang tadi udah bilang orang tuanya pisah, terus overthinking. Terus mulailah bikin cerpen dia kan. Bukan lirik itu mah cerpen anjir. Malam pulang reguler kayak wah bah mood nih. Ayo ke rekaman, ayo gitu. Oh. Halo semuanya, welcome back to Chamber Talks with Raffi Andika. Dan seperti biasa, kalau gue udah setelan host begini di set yang nyaman ini, di kamar ini, artinya gue sudah kedatangan teman-teman yang keren-keren banget. Dan hari ini, gue sudah kedatangan salah satu teman gue yang kemarin ini ngeluarin single perdananya. Dan gue sebenarnya udah pengen ngobrol dan nanya, karena gue udah denger lagunya tuh dari jauh sebelum ini mau rilis. Tapi langsung aja kita tanya-tanya sama Nuranica. Dari awal ketika podcast ini masuk jadwal, si Ica Udah deg-degan aku. deg-degan. Cak, kumaha kabar, Cak? Alhamdulillah baik. Tuan muda gimana, baik? Saya jadi salah ngomong. Alhamdulillah sangat baik. Ini adalah kayaknya ketiga kali ya saya disebut tuan muda di sini ya. Itu biarkan dia yang pakai kacamata hitam, tuan muda jenaka. Saya sama Raffi Andika di sini. Cak, selamat untuk silahku dulu dong. Selamat dulu. Meskipun saya sudah bilang berkali-kali, tapi kita official Ica sebagai debut solo nih, Cak. Terima kasih. Tapi sebelumnya Cak, kunaon sih Ica teh kalau setiap dibilang penyanyi atau artis gitu masih suka malu-malu, kenapa emang, Cak? Iya, kan pernah ada yang bilang ya, setiap orang setiap di hidup tuh akan selalu ada pertama kali. Nah, ini adalah pertama kali, jadi deg-degan banget, apalagi pas kemarin tur radio. Deg-degan banget kayak padahal mah pas udah dihanya oh begini aja gitu. Padahal mah udah deg-degan banget, kata si Abah sampai astagfirullah, selawatan. Kenapa ai kamu deg-degan? Ini juga mau ke sini. Dika ngapain? Kalau gue padahal dia mah ini memang bedanya settingnya cuman gini, Cak. Ini ada kamera. Biasanya kan kita ngobrol gak ada kamera gitu. Tapi sebelumnya ini kan Ica tuh belum pernah tuh radio sebelumnya. Ini pertama kali debut gitu, Cak. Perasaan ketika memantapkan diri mau debut lewat Salahku gitu. Itu kan pasti ngobrol sama beberapa orang tersayang gitu kan. Kayak aku akhirnya mau debut nih single pertama segala macam. Itu persiapan hatinya kayak apa sih sebenarnya? Sebenarnya nggak ada persiapan. Tapi waktu itu Anda manggung di mana ya? Di Baron. Ya waktu itu di Baron. Bertemulah saya dengan aku sebut dia malaikat tuh Mas Keo. Iya, baik banget. Dia ngasih tahu aku, Ca nanti begini. Aku cuman, oh iya. Dan Pak Su jangan cemburu. Beliau adalah yang ngedorong aku juga sampai akhirnya berani buat oke, aku berani deh, ayo jadiin single ini. Oh, Pak Akeo. Iya. Anda ternyata memang talentanya menemukan talent baru gitu. Talentanya menemukan talenta baru. Terus habis itu ketika udah memantapkan diri gitu, prosesnya gimana? Berapa lama sampai akhirnya oke deh, bah gitu. Kita produksi apa waktu itu lagunya udah ada? Lagunya belum ada sebenarnya. Itu belum ada. Sebenarnya justru lagu yang sekarang rilis itu lagu terakhir yang kita buat, gitu. Cuman karena mendekati dengan kejadian yang akhir-akhir ini, jadi yaudahlah bah, ini aja dulu kayaknya lumayan nih gitu. Kejadian. Nanti aku ceritakan. Kejadian apa tuh sebenarnya? karena seingat aku teh si Abah pernah cerita lagi produksi beberapa lagu bareng sama Ica. Nah, aku teh jadi kepo gitu kan. Lagu naon si Ica rek jadi solois gitu. Doakeun ya pasti didoakan, cuman lagu naon di akhirnya betul-betul engke lah kalau udah jadi dikasih dengar. Akhirnya dikasih dengar Salahku gitu. Terus gimana tuh pertama kali dengar? Pertama kali dengar ayeuna rilis gitu. Ini halus yo. Apalagi ya gini loh, kayak tiap orang tuh kan punya tone vokal yang kalau menurut orang ya
nggak bisa dia nyanyi lagu lain terus jadi itu lagu dia gitu. Itu kalau Ica tuh nyanyi Salahku ya udah itu punya Ica gitu. Mau nanti ada orang yang nyanyiin lagi atau cover apa segala macam, tetap soulnya di Ica. Tuh menurut sama-sama ada menurut aku mah secara bukan sebagai teman aja ya, tapi sebagai orang yang suka musik gitu. Tapi ya gitu, kembali lagi kenapa akhirnya Salahku yang dirilis? Salahku, kalau boleh cerita sebenarnya itu ya tentang pribadi aku. Jadi 1 tahun sebelum aku menikah, orang tua aku pisah. Oke. Gitu. Yang keluar dari rumah tuh papa. Dan detailsnya ini aku sama papa aku tuh berantem. Sebelum papa keluar tuh. Jadi pas ya jadinya merasa salah sendiri pas mama sama papa udahan. Seminggu sebelum aku menikah tuh sampai aku nggak tahu papa aku di mana. Segitunya? Yang bikin aku sedih bahkan overthinkingnya tuh sampai apa jangan-jangan papa pergi gara-gara aku ya. Apa jangan-jangan mama sama papa pisah gara-gara aku ya gitu. Ya memang dari lahir saya ini adalah manusia overthinking gitu. Jadi begini kali ya, apa ini salah aku ya? Aduh papa di mana ya gitu. Kan kayak ada di lirik-lirik itu. Kau di mana itu tuh buat orang tua aku sebenarnya. Oke. Tapi kemudian kan banyak orang yang menginterpretasikan itu sebagai cinta, Cak. Boleh. Bisa kan sebenarnya. Ada teman aku juga dia udahan ceritanya sama istrinya katanya. Dia merasa bersalah katanya sama istrinya tuh. Pas udahan, jangan-jangan ternyata salahnya di gue gitu. Dan aku nggak nyangka bisa relate ya sama ke situ, padahal tujuannya nggak itu. Tujuannya tuh kayak cuman curhat aja terus coba dijadiin lagu gitu. Dan alhamdulillah teman-teman banyak banget yang pada bilang, "Cah relate banget, anjir katanya gitu." Alhamdulillah, seneng banget. Tapi dari awal semua itu emang Ica tidak pernah punya targetnya, Cak. Itu bakal jadi anthem kah atau bakal jadi kayak tim song galau orang apa gimana gitu? Enggak lagi, kayak udah mengalir aja. Justru karena ketemu sama Mas Kev. Aku mau cerita dulu sebelumnya. Boleh. Jadi aku sempet vakum juga nih nyanyi. Terus abis nikah terus sempet udah gak nyanyi lagi 3 tahun. Memutuskan untuk udah deh aku gak nyanyi lagi. Aku mau di rumah aja. Mau jadi ibu rumah tangga. Mau jadi istri gitu. Sampai dimana suamiku ini banyak si orang Arab manggung. Sakti itu ya? Banyak manggung sana sini. Aku kan dulu sebelum nikah manusia yang tedek icing kalau kata orang Sundanya mah gitu kan. Cicilan ya gitu. Pengen setara gitu sama suami. Emansipasi. Itu. Terus udah gitu aku bilang lah pas di jalan itu ingat banget mau ke Bandung. Bah, aku mau nyanyi lagi. Kata dia. Yang bener, serius. Kalau beneran nanti Abah bilang nih ke temennya buat apa sih nyanyi di kafe lagi, mulainya dari kafe lagi. Reguleran. Langsung nelfon di detik itu juga, "Bang, si Ica mau nyanyi lagi," katanya. Malam minggunya langsung nyanyi. Dari situlah. Terus Abah juga bilang targetin, justru dia yang nargetin kayak jangan lama-lama ya regulernya, sok nanti kita bikin lagu katanya gitu. Meskipun belum tahu nih lagunya apa. Gitu. Waktu itu belum nulis. Belum. Aku tuh sebenarnya bukan merendah, memang nggak bisa nambah gimana cara bikin lagu teh gitu. Ini mah cuma curhat aja. Terus ya beliau yang ngerti lah notasi, nambah bikin apa yang bikin nada gitu-gitunya, aransemennya langsung digabungin. Enak ya Bang. Jadi laguin gitu. Apa namanya berarti peran Abah teh sangat besar di terwujudnya sangat Nurani Ica ini ya. Kan kalau kita ngomongin Ica sebagai yang sesuai ya balad gitunya, setiap kita lagi ketemu di sini juga udah ngobrol, tapi Ica sebagai Nurani Ica, terbentuknya seorang Nurani Ica itu berarti ada banyak banget andil si Abah. Banyak. Udah jadi suami, jadi produser, asisten manajer. Sok penting Anda. Tapi dalam prosesnya nih, Ca, kalau kita ngomongin produksian gitu, Ica dibantu sama, maksudnya gini, Ica tuh punya sebuah visi, punya sebuah cerita nih, yang akhirnya berkembang menjadi beberapa karya yang salah satunya adalah Salahku. Nah itu dalam perkembangan cerita itu selain Ica gitu, dan selain mungkin Abah gitu, siapa lagi sih yang ikut
dalam andil dalam proses ini? Di salahku aja misalnya. Kebetulan cuman suami saya aja. Oh, dia solo fighter dia ya. Oh ya, ada lagi. Oh, untuk mixing mastering. Oh iya, isi gitar juga itu di akhir sih sebenarnya. Ada Aiki yang suka main bareng Iki sama Aruma. Ya, Iki MH. Oh iya itu. Oh, Itu Anda Aiki. lagi Anda luar biasa Bang Anda ya, Pak Ikiu, Pak Ikiu. Asalnya mah kan gitarnya teh apa disebutnya MIDI ya? Wih, udah ngerti nih. Ya, tapi pas si Abah produksi kan biasanya kan pakai laptop saktinya dia itu kan. Set pakai laptop gitu, set beres. Itu tuh berarti Ica juga ikutan, Bah pingin kayak gini gitu. Iya aja biar keren ya, Bah ya. Masih bener gak? Aku mah vokal aja sih pas Abah aku pengen ini diginiin bagus gak? Iya bagus. Sempet ada kata nggak mah jangan diginiin alay kata dia gitu. Jangan orangnya jujur sekali ya. Oke. Kalau boleh jujur dia tuh bukan manusia yang so sweet. Ayo sayang semangat. Oh tidak. Gimana Dia tuh kayak bisa nggak? Masa gitu doang nggak bisa? Ayo atuh. Jadi dengan kata-kata yang buruk biar saya maju begitu. Oh begitu. Terus lagi visit, misalnya gini kan lagu udah rilis nih kemarin terus visit radio juga. Dia juga yang tongki tuh atau apa segala macam gitu-gitu. Bahkan sampai mau kesini juga tadi gitu dia. Betul. Mana naonan sih ngeswe kak dia. Mana kan minum kak dia. Dia kan seneng kesini. Iya benar lagi. Tapi terus berapa lama sih? Apa produksinya? Terus konsepnya tuh lagunya memang dari awal pingin kayak gini apa gimana? Kalau lagu aransemen sebenarnya udah ada dari awal. Terus dilanjut sama aku bikin lirik. Udah gitu berapa bulan ya? 6 bulan kalau nggak salah ya, Bah ya. Kurang lebih segitu, 6 bulan. Boleh lah Abah kesini yuk, bisa yuk. Bantuin saya ngomong gak ngerti nih. Apa? Ngobrol dia mau ikutan? Oh! Ternyata rupanya. Dari tadi dia ngelirik-lirik ke sana tuh. Iya. Sehat-sehat, Pak. Sehat. Kenalan dulu, Pak. Kenalan dulu. Iya. Ada apa ini? Iya. Oh, ternyata dia ikut rupanya ya. Ini. Baiklah. Anda siapa ya, Pak? Iya, kembali lagi bersama kami. Iya. Arab Sakti. Orang Arab Sakti ya. Pak, saya jadi deg-degan nih ngobrol sama Anjir, deg-degan produser kondang. Yuk, tapi selamat datang di Siap Bertalk. Akhirnya mana kan dia? Akhirnya masuk saya menapakkan kaki di sini. Buat yang belum tahu ya, ini mah udah bukan siapa-siapa, ini saudara saya ini, Pak Putra Prastio ini ya. Udah kita banyak-banyak ngobrol, banyak-banyak curhat, dan bahkan lagu-lagu saya jadi karya juga gara-gara beliau. Tapi hari ini kita ngobrol sebagai Tio, produsernya Nurani Ica nih. Betul. Coba Ica sama Tio, ini proses produksinya nih dari awal banget ini gimana? Ica dulu punya cerita apa gimana? Iya, dari keresahan Ica dulu. Keresahan Ica yang tadi udah bilang orang tuanya pisah, terus overthinking, terus mulailah bikin cerpen dia kan, bukan lirik itu mah cerpen anjir. Cerpen. Oh, saya nulis panjang. Coba dirangkum. Sebenarnya aransemennya mah udah ada duluan, baru sampai nadanya aja, humming dulu aja, si rekamannya teh belum ada liriknya. Bentar, itu yang humming Ica udah apain teh? Kurang dulu. Oke. Humming set. Dikasih dulu nih kayak gini nadanya. Oke. Sok bikin lirik. Lila anjir. Berapa lama Lila? Berapa lama? 2 bulan. Ada 2 bulan. Ada 2 bulan. Bahkan sebulan tuh aku nggak ngedengerin yang suruh dia. Coba humming. Tuh. Udah banyak dengerin referensi juga ya. Sebulan teh sok lah dengerin dulu lagu-lagu orang gitu biar tahu gimana cara nulis lirik, biar tahu gimana cara buat lagu dengan menyampaikannya gimana gitu. Ya gitulah. Sampai akhirnya jadi lagunya, disempurnakan lagi liriknya. Udah jadi pun liriknya sempat ada di revisi. Oke. Ada titik
itulah saatnya kita merdeka. tapi kurang lebih orang paham, maksudnya Ica punya sebuah cerita yang dituangkan dalam bentuk tulisan gitu ya, mungkin bisa cerpen, bisa jadi paragraf gitu, terus ku ente disesuaikan jadi itu menjadi sebuah lagu gitu. Betul. Berarti lirik Salahku itu yang menemukan siapa? Ica. Aku hanya mau menyempurnakan rasanya, apanya. Ding, orang gitu nggak terlalu begitu suka baca, dik. Itu juga mana ya anjir. Mana 15 menit jadi lagu anjir. Aing kena bulan. Dan lagu itu belum rilis. Tunggu Anda ya, karena album saya yang ngerjain dia. Tapi gitu. Oke, 2 bulan sampai akhirnya menemukan frase yang tepat lah, lirik yang tepat gitu. Nah, pada saat itu tuh langsung Tio yang ngasih tahu Ica bahwa oke, kita rekaman langsung, apa enggak ini harus nunggu waktu lagi, kita harus penyesuaian lagi apa segala macam, atau enggak isu rekaman gitu. Rekaman langsung di rumah rekamannya. Rekamannya juga malam-malam ya, tengah malam, pulang reguler kayak wah bah mood nih. Ayo ke rekaman, ayo gitu. Oh, bentar, itu beres reguler. Beres reguler. Wah. Tengah malam lagi mood, karena pas lagi reguler tuh lagi dapat apresiasi gitu ya dari teman-teman. Oh, sempet dibawain ya. Oh iya, sempet dibawain. Oke. Ternyata orang-orang teh support itu gitu ya, Mbak ya. Oke. Daripada aku nyanyiin lagu yang lain, mereka malah applause-nya pas aku bawain lagu aku sendiri gitu, langsung kayak oke bah, langsung ketemu juga kan bagannya. Udah bah gitu aja, simple, nggak terlalu lama tapi ya nyampe lah pesannya. Oke, tapi dari segi produksi yo, emang ente pingin si lagunya tuh agak semi folk apa gimana tuh? Tuh emang dibawa ke folk, makanya aku ngajak kamu kan waktu itu, ayo kita bikin lagu folk. Aku nyebelin dia nyebelinnya gini loh, masalahnya gini. Orang rek nyian lagu folk kerasa adewe nanti dikasih tahu gitu kan. Sok manewe nyian lagu folk, ternyata buat istrinya. Emang pantesan dia lagi semangat bikin lagu folk kemarin. Emang kebetulan referensi dia juga folk semua, Dik. Nah, boleh tahu nggak siapa Cak yang lagi jadi referensi banget waktu saat itu? Nadine Amiza. Nadine. Feby. Bernadia ya, Bang. Ang Done juga. Ya, oh iya, juga. Iya. Lagu yang sering kita bawa tuh yang Bercinta Lewat Kata tuh. Itu ajib pisan lagu. Ajib pisan. Tuh, padahal kan kemarin soalnya pas dia kesini dia ngomelin saya kawan-kawan. Kenapa kalau boleh tahu? Dia ngomelin saya gini, kenapa sih kamu tuh kudu duduk Vincent, nggak boleh duduk Desta katanya. Orang nanya, so aku mau duduk Desta kieu nya gitu. Asal nyaman gitu jadi host gini tuh, jadi kudu duduk Vincent ya. Kumaha padahal jadi gini we nya. Mungkin terakhir deh mengenai si Salahku ini. Dari segi mungkin Ica tadi udah punya cerita sendiri mengenai harapan apa segala macam. Yuk kalau Tio sendiri untuk Nuranica dan untuk Salahku, ada nggak harapan? Harapan buat Nuranica dulu Pak kali ya. Tetap konsisten aja sih, semoga lagu-lagunya diterima sama semua kalangan. Amin. Ya intinya mah semangat lah. Hidup itu tidak semudah yang kalian kira. Pasti ada naik turun, pasang surut. Oh dia ngomongnya ke sana, tapi sebenarnya ke sini kan? Iya, saya tahu maksud Anda. Ke Anda juga. Iya. Ke Anda juga, Saya soalnya tempat di tengah-tengah kayak, yuk bener nggak sih yang kita mau bikin tuh kayak gini? Orang tuh boga konsep gini. Tapi bener, Cak. Ini mah dari segi pertemanan kita aja ya. Beliau ini orang yang bisa menarik kita dari kegelapan. Bener lagi. Bener nih, ini orang ini. Meskipun dia yang dengan hidup caranya di kegelapan. kan? Iya. Dia hidupnya in the darkness, tapi dia bisa menarik orang keluar dari kegelapan. Luar biasa. Terbanglah kau. Untuk Salahku deh, karena ini ente juga yang produksi nih gitu. Apa harapannya? Orang-orang tuh bisa apa? Atau ente pengen orang mendengarkan jadi akan terasa seperti apa gitu. Ya mudah-mudahan relate ya Pak ya. Karena ini kayaknya cocok banget didengerin pas lagi overthinking banget, lagi terpuruk-terpuruknya, tengah malam gitu kan. Galau tapi jangan kelamaan galaunya, cukup sedetik aja. Ngomongin galau lagi, ente setuju nggak kalau misalnya orang tuh punya sebuah frase, orang punya sebuah kata-kata. Lu mah nggak galau, cuman lu kebanyakan dengerin lagu Juicy Lucy.
Isi juga. Ya. Anjing. Isi juga. Aduh, aku ngomong kasar biarin lah ya. Tenang naon nih dia mah. Soalnya paling ekstrim pernah ada yang ngomong H itu tapi orang timur di sini. Iya. Orang timur tapi ngomong H. Astagfirullahaladzim. Tapi di sini mah nongkrong dah jadi nyantai gitu. Takut ini Oma denger nanti. Sialan. Ini dong bahas dikit mengenai lirik video dong. Itu yang syuting siapa? Sudah saya duga. Yang konsep siapa? Aku emang oke. dari dulu ya bah pengen. Heeh. Kamu punya konsep gak? Aku mah pengen gini bah. Berdiri aja di tengah-tengah banyak orang yang lewat gitu. Terus time lapse. Oke, ayo. Kebetulan beliau ada manggung. Yaudah ayo. Kan itu di sini di Bandung. Braga, di Jalan kan? Braga. Kebetulan hari Sabtu kan lagi rame-ramenya. Oke. Gitu. Udah cuman berapa detik? 30 detik ya? 30 detik. 30 Baru detik, yang diburu-buru time-lapse. sama Di drummer looping. kita. Ayo buru cek sound cenah. Saya ceng. Bukan. Drummer kita Pak Ijan. Oh. Iya, Buru baik. cek sound cenah. Baru diburu-buru. Pak. Anda tuh loh. Gak ngerti ya anak muda ya. Kadang-kadang gak ngerti anak muda, tapi so muda. Itu Mr. Ijano. Oke, itu lirik videonya udah bisa ditonton di mana dan lagunya udah bisa streaming di mana? Boleh silakan. Abah mau ngomong? Coba tuh kamu. Halo teman-teman. Jangan lupa, kok jangan lupa. Video liriknya udah bisa didengerin di YouTube-nya Didi Music. Terus lagunya juga udah bisa didengerin di Spotify dan seluruh platform musik kesayangan kalian. Duh, aku deg-degan gini. Dengan masih dekat. No. Kalau udah dengar di tempat lain orang paham lah. Ya orang aja. Ya mau orang gitu loh. Cuma ini pertama kali aku depan kamera gini balelo. Tapi memang ya orang 2 tahun yang lalu juga gitu ngomong sampai sekarang kadang-kadang masih. Tapi sekarang orang nggak percaya mana jadi host aja. Tiba-tiba host aja. Soalnya biasanya kita ketemunya kan lagi santai weh. Oh, dan jangan lupa teman-teman request Salahku by Nuranica di radio-radio kesayangan kalian biar chart, biar Nuranica masuk chart boy gitulah, biar chart dan akhirnya Nuranica bisa menunjukkan pada suaminya bahwa oh saya juga bisa seperti yang Anda bilang, saya sudah buktikan gitu. Amin. Gitu. Begitu pasuk. Nah, itu dia tadi kita udah ngobrol sama Tio selaku suami dan produsernya Nuranica. Dan Cak, kita sekarang tadi kita udah ngomongin yang berat-berat. Tio juga udah nggak ada, dia cabut tadi dia. Kita karena dia udah nggak ada kita nyemil Cak. Kita baru nyemil Cak. Jadi kita dapat snack dari Lenis Teras. Terima kasih Lenis. Dan ini ada yang pedas, ini ada yang enggak, ada yang manis juga. Ica mau yang mana bebas silakan. Aku mau minum dulu boleh? Mangga. Mangga. Kalau kemarin si Teh Tiara Effendi doyan banget sama ini. Jadi hari ini saya bakal banyak milih yang ini. Ini tuh enaknya langsung hilang di mulut ya. Ini apa? Cookies cuma coklat. Ya ini ayanu. Ini juga nih. Jangan lupa semua nanti dimakan. Aduh ya Allah. Oh, apa? Sampai terbang. Santai. Tenang, kamu jangan marah-marah. Set. Nah. Bang suka lucu di sini. Cak. Ini bisa ngomong. Sebelum yang namanya Nuranica ini ada dan sebelum mungkin ketemu sama si Abah, ketemu sama teman-teman yang lain, Ica ini dari dulu emang suka dengerin musik, emang suka nyanyi, suka ikut pentas seni apa kumaha, Cak? Suka dengerin musik, suka nyanyi, tapi nggak pernah ikut pentas seni. Manggung nggak pernah? Reguler aja sih. Justru suka manggung-manggung, ada yang ngajak event tuh baru 1 tahun terakhir ini. Kalau lengkap gitu ngomong deh. 1 tahun terakhir ini. Berarti sebelumnya memang udah aja cuman penikmat. Penikmat sambil ya itu pas lulus SMA itu aku mulai reguleran di kafe. Jadi waktu SMA kan suka nyanyi, ya di sekolah mah suka ada acara-acara gitu ya, pensi. Terus ada temen aku yang ngajakin, ayolah kita reguleran di kafe. Oke. Gitu. Mulailah nyanyi sampai aku nggak sadar. Ini apa ya? Gak lucu sih, cuman ternyata aku pernah bertemu jodohku sebelumnya.
Tahun-tahun sebelum. Itu sama Tio. Jadi dia tuh lagi reguleran di kafe. Aku lagi nongkrong sama temen aku. Pas nongkrong, ya biasa temen kan kalau ada temen yang bisa nyanyi, ayo nyanyi, didorong gitu kan. Nah terus dulu tuh aku orang yang sangat tidak percaya diri. Jadi malu-malu gitu. Cuman ya udah akhirnya nyanyi. Nah itu yang main keyboardnya beliau. Oh, belum kenal? Belum, bahkan nggak tahu itu siapa. Pas kita udah pacaran kayak 2 atau 3 tahun setelahnya kita dekat, ada satu obrolan, tiba-tiba aku juga pernah tahu ketemu sama orang ini, ada salah satu pemain bass nyanyi di kafe ini. Oh iya, terus dia langsung nyebutin, kayaknya kamu nyanyi lagu ini ya. Waktu itu tuh lagi yang jadi gue ngeliatnya lagu Hane. Oh, itulah. Location Unknown. Ya. Lagu itu ya, Chan. Ih, kok kamu tahu? Itu aku yang main keyboard. Demi apa? Ternyata kita udah pernah bertemu. Yes. Cinta telah menemukan jalannya akhirnya. Siga MC wedding orang. Pokoknya Ica teh baru bener-bener ngerasain nyanyi depan orang, depan umum tuh setelah SMA. Oke. Tapi sebelumnya pernah belajar nggak soal musik? Nggak tahu, mungkin les gitar ya atau les vokal atau apa? Kebetulan enggak lagi. Sama sekali nggak pernah? Dari dulu sama orang tua tuh nggak disupport. Oke. Mau apa? mau ini dong les gitar gitu atau les piano, keyboard gitu. Nanaunan teh katanya gitu. Kasarnya mah ya. Cuma nanaunan. Padahal kakek aku teh, keluarga aku beberapa orang seni juga. Ada kakek aku, dia bisa main drum. Oke. Om aku juga bisa main drum. Oke. Istrinya kakek aku ya, alias nenekku, dia bisa nyanyi juga. Istrinya kakek aku. Saya pikir istrinya kakek itu nggak tahu kakek nikah lagi gitu. Kayak kakek saya kebetulan begitu soalnya. Beda-beda, kebetulan itu adalah adik dari kakek aku. Oh, gitu. Oke. Ya pokoknya orang tua aku teh orang seni juga gitu. Cuman mungkin melihat orang tua, maksudnya kakek nenek aku belum belum seperti Anda gitu. Aduh, yang ya sudah Allah. terkenal gitu. Siapa lah jadi saya dijatuhkan ini. lah gitu. Amin. Jadi nggak percaya. Amin, kita terkenal, barang-barang terkenal. Amin. Insya Allah. Berarti musik itu atau seni itu memang sebenarnya ada dalam silsilah Ica gitu kan, secara berkeluarga. Darah Ica tuh ada darah seni, cuman memang tidak di support dalam alasan tertentu mungkinnya sama orang tua, bahwa Ica tuh mungkin punya bidang lain yang kayaknya mending di situ gitu ya. Oke. Tapi kemudian akhirnya muncul hasrat untuk manggung dan diajak sama orang mau, itu gimana, Cak? Paksa sih sebenarnya mah. Kumaha? Gimana ya? Pengen nyanyi gitu. Tapi ya deg-degan deh sampai si demam panggungnya teh selalu, padahal tepira ya gitu. Jadi ngomong Sunda. Padahal tepira gitu nyanyi di kafe gitu kan. Yang liatnya teh pasti yang itu aja. Tapi suka mules. Jadi demam panggungnya teh gitu kayak aduh, bisa enggak ya? Padahal mah udah kalau udah nyanyi mah ya udah enjoy, seneng gitu. Mungkin itu buah dari overthinking ya. Nah, mungkin. Itu dia. Nggak tahu, bener kata Pak Su, kayaknya overthinking adalah sifat saya yang sangat tidak baik. Gitu. Oke. Kemudian berapa tahun setelah itu kan akhirnya berkeluarga, terus akhirnya punya Nathan gitu kan, akhirnya datang Nathan. Itu tuh bener-bener dalam perjalanan itu nggak menyentuh area musik sama sekali. Nggak sama sekali lagi. Bahkan sebelum punya Nathan, setelah menikah tuh aku masih nerima job nyanyi ya, Bah ya. Oke. Sesudah apa sebelum nikah ya? Pokoknya mah deket-deket mau nikah atau sesudah gitu, lupa aku. Aku punya sifat jelek kali ya. Ternyata kalau main atau nyanyi sama orang yang gak nyaman tuh bisa bikin kita nyanyi gak nyaman juga gitu. Salah satunya kayak misalkan, kan kalau nyanyi salah, misalkan chordnya salah gitu. Yang salah pasti yang dilihat vokalis dong. Ada orang mah ngerti itu chord di mana, nggak semua orang ngerti kan. Masih main keyboardnya gitu kan, nggak mungkin kayak gitu. Nah aku tuh bisa insecure-nya tuh sampai berbulan-bulan, bahkan nggak mau nyanyi lagi. Itulah terakhir di situ jadi ya udah aku nggak mau nyanyi lagi, aku mau jadi istri aja, aku mau di rumah aja gitu. Insecure-nya lama banget sampai 3 tahun gitu.
Oke, 3 tahun itu nyanyi sekalipun di rumah juga enggak? Enggak lagi, dengerin Muncul trauma? lagu juga enggak. Trauma. Oh ya? Sumpah. Dengerin lagu Aku enggak? ada di fase gak mau dengerin lagu. Bahkan punya tuh headset tapi gak pernah dipakai kayak waktu masih gadis gitu ya. Setiap detik dengerin lagu. Sekarang sampai ketinggalan tuh ada lagu-lagu baru tuh apa aku tuh nggak tahu. Apa trauma? Trauma deh kayaknya gitu. Oke. Dia mah sampai udah bosen ngedengerin aku. Terserah kamu lah, terserah kamu gitu. Makanya pas aku bilang aku mau nyanyi lagi, serius gak gitu? Karena takut kejadian lagi seperti itu. Takut kejadian lagi, takut Ica tidak bisa mempertanggungjawabkan mungkin, Ca. Dari goyah gitu. Iya, dari sisi tertentu mungkin dilihatnya dari pengalaman aku ya, ketika orang sudah memutuskan untuk tidak melakukan sesuatu, kemudian dia memberanikan diri atau punya kesempatan melakukan itu lagi, kita yang mau ngedorong itu mau meyakinkan tuh dua. Bukan kita takut nggak untung dan nggak keren, enggak. Tapi mungkin ya yang di pikiran dia teh, Ica bisa mempertanggungjawabkan kan nih, karena ini akan kembali lagi pada Ica lagi gitu. Tapi kemudian Ica hadir dengan karya pertama ini, Salahku gitu, yang dari pas denger dikasih tahu sama si Wan Abut juga dia bilang ini si Ica mau rilis single, udah rekaman gini. Ini kenapa nggak dirilis gitu? Belum nanti lagi masih nunggu apa segala macam. Lila sih emang enggak ayeuna gitu, sampai bilang gitu. Next ke depannya buat Ica sendiri ada nggak plan yang mau bikin sesuatu yang bit different dari Salahku, atau ternyata mau melanjutkan cerita Salahku apa gimana? Itu mau melanjutkan cerita Salahku, intinya lagu-lagu yang bakal aku buat ke depannya kayaknya mau ngeluarin dulu isi kepala dan hati aku dulu deh, biar apa ya, lega gitu. Terus kemarin juga sempat kepikirannya pengen deh nyanyiin lagu terus POV-nya orang lain gitu, cuman belum dapat kali ya, tar dulu deh, ini dulu aja gitu. Belajar dari mungkin seorang Dona Maula yang bikin album semuanya tentang dia. Itu tuh semua lagu lagi? Itu yang tentang sama Kang Dono kemarin. Sealbum itu kan Kang Dono itu menceritakan tentang sisi terdalam seorang Dona Maula yang susah banget ditembus sama orang. Akhirnya dia memberanikan diri untuk bikin itu gitu. Mungkin itu juga yang bisa Ica lakukan, tapi berhadapannya bukan cuma sama diri sendiri yang punya ketakutan, tetapi overthinking dalam kepala juga yang mesti dikeluarkan. Mungkin itu. Jadi Anda tahu Anda siapa? Orang Arab Sakti di balik kamera ini. Tolong support dan push istri Anda ya, karena ini luar biasa. Amin. Saya tahu Anda di sana, tapi saya mau ngeliatnya ke sini biar keren. Oke, Cak. Jadi gini ceritanya, Cak. Aku tuh sudah mendapat beberapa kabar burung soal Nurani, Cak. Kabar burung. Kita masuk satu sesi namanya kabar burung. Ini kenapa ini favorit orang, karena itu dimana aku sebagai host ngecek kebenaran dari kabar-kabar burung yang dikicaukan oleh para burung-burung ini. Cuit. Oh, Ica tuh gini gitu. Deg-degan ya. Makanya ngomong yang aneh-aneh kan? Enggak, ini nggak tahu dari siapa. Oke. Nggak tahu dari siapa. Jadi ada burung-burung aja datang tiba-tiba, kan biasa Ciga Cinderella teh ya, Snow White yang disamperin burung-burung gitu kan. Cuit. Oh gitu, oke. Oke. Yang pertama ya, Cak, bari sedikit cerita kenapa. Pernah nih seorang Nurani, Cak, lagi nyanyi ini, lagi manggung, tiba-tiba kabur. Apakah betul? Itu yang terakhir aku ceritain. Yang tadi, kabur. Aku kabur. Dan aku berharapnya dapat pembelaan dari sang suami. Tidak, saya dimarahi. Itu mungkin ya yang akhirnya membuat si Tio jadi mikir, mana bisa tuh mempertanggungjawabkan kembali. Iya. Betul. Kayak story-nya putus di situ, stop 3 tahun, tiba-tiba muncul lagi. Nyata, iya. Pasti gitu. Karena Anda kabur. Kalau Anda nggak kabur, Anda stood still dan mempertanggungjawabkan, maksudnya oke, saya siap, ini memang saya yang salah, ataupun bukan salah saya pun karena saya yang dilihat, saya yang salah. Kalau pada saat itu Anda begitu, mungkin 3 tahun kemudian tidak akan muncul pertanyaan itu dari Tio. Tapi karena Anda kabur mungkin, Bu. Kalau ngonyang lagi. Kenapa kabur waktu itu? Itu dia aku deg-degan. Perfeksionis sih enggak. Jadi salah sedikit ya, padahal orang mah nggak notice ting gitu, ada salah sih aku gitu kan, artis lain, tapi deg-degan aja teh. Kayak padahal lagunya apa sih, nggak simpel juga sih. Lagu apa waktu itu teh? Oh, Bahasa Kalbu.
Udah latihan dulu nih sebelum main tuh. Ya. Latihan oke. Jol pabelah main. Chord di mana? Aku nyanyi di mana? Kalak apa ciweh jeung speaker. Speaker mah dah kataku mah asal sama-sama aja gitu-gitu aja gitu kan. Yang penting mah masa lupa sih chord aku kemarin yang udah dilatihanin di mana gitu. Pokoknya pas nyanyi teh jadi nggak percaya diri we. Terus orang-orang ngelihat aku teh, aku trauma tuh dengan mata itu yang ngelihat aku. Matanya tuh berarti kayak apaan sih gitu nyanyi kemana sih? Ngeluh pisan. Gitu langsung keluar semua di kepala. Teh punten aku mau pulang. Yang sangat memalukannya, si biduan satu lagi, Neng Ica hati-hati di jalannya. Astagfirullah. Deg-degan sekali. Ya udahlah. Nangis dan aku berharap dapat pembelaan dari sang suami. Tidak, saya dimaki-maki. Kamu kenapa pulang? Iya, betul. Sedikit banyak memang saya mulai paham bahwa kamu bukan perfeksionis. Apa? Tapi kamu memang overthinkingnya sampai kepada hal-hal yang paling kecil aja kadang-kadang. Gini deh. Separah itu? Iya, karena gini Cak. Pernah nggak kamu lagi berdiri aja? Berdiri. Makanya, nah ini akan nyambung kepada konsep lirik video dia. Berdiri dan kamu menyadari ada sesuatu yang salah dari bagian tubuh kamu. Terus kamu akhirnya perbaiki. Misalnya gini, berdiri. Kayaknya kurang kanan. Iya kan? Iya. Kayaknya jilbab gua ini deh. Iya gak? Itu dia. Gak bisa ngomong apa-apa berarti iya. Bukan saya cenayang, tapi kadang-kadang ini mah aku dalam rangka membantu mungkin meringankan apa yang jadi bahan overthinking kamu. Karena salah satu teman aku juga si Enjan, adanya Iki. Enjan itu pernah cerita bahwa ketakutan dia yang terbesar salah satunya adalah demam panggung gitu kan. Kalau nggak salah ceritanya gitu. Kalau nggak salah boleh lihat yang episode sama Rizwan Fadilah ya teman-teman. Tapi akhirnya tuh aku bilang ketakutan kamu sama kayak Ica. Ketakutan Ica teh kekuatan. Karena kamu jadi attention kepada hal-hal kecil dan detail-detail. Mungkin salah satu buktinya adalah rumah kamu jadi setiap sudut. Iya kan? Itu pasti. Kayak setiap sudut. Itu. Setiap kecil apa segala macam itu sangat diperhatikan. Dan biasanya yang kayak gitu riweuh adalah yang di belakang kamera sana kan? Betul. Iya. Iya, saya soalnya sama. Udah masuk studio. Yuk kabel yuk ini yuk. Geus apal. Iya dik, iya. Selanjutnya. Ica ini pernah kehilangan HP gara-gara HP-nya masuk got terus ke bawah arus air. Serius? Kok bisa? Apa ya? Lesang gitu teledor emang tedek icing we budak nate cirigil kayaknya mah. Karena kamu pecicilan itu. Kebetulan jatuhnya teh ke got yang nggak bisa dibuka. Ya udah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam-malam lagi mau minta tolong ke siapa? Malam. Dia di mana? Dari mana? Ya ada dari suatu tempat lah intinya bermain gitu. Malam apa tengah malam? Ya itu pertanyaannya itu malam atau tengah malam. Malam abis nongki. Oh, agak pusing ya. Masuk angin ya. Ngantuk. Oke, terus HP-nya lagi kelayangan, pleng masuk ke got. Betul. Ya, ke bawah sama air. Yang terjadi adalah sampai sekarang HP itu tidak ditemukan. Gak ada airnya. HP-nya masih di situ. Betul. Nah, terus kumaha? Ya udah gak bisa dibuka. Apa nggak sih got yang disemenin gitu, terus kebuka-buka gitu kan besi-besi. Harus manggil siapa? Pakai pacul. Dinas saya ikhlaskan. kota-kota. Mana jauh, udahlah. Damkar, paling kalau gitu manggil damkar. Ya kan masalahnya sudah malam dan malu juga ngomongnya. Maneh teh. Lebih ke kalau bisa ditemukan dalam state yang seperti itu, dianya langsung jadi anjir. Harus ngomong apa nih? Karena saya lagi ditemukan, pantes Neng, HP-nya masuk, Neng lagi lagi Begitulah. Ya. Selanjutnya. Pernah putus sama cowok gara-gara naik motornya ngebut. Si abah semua ini mah kayaknya teh ya. Enggak, orang burung. Ini orang burung.
Burung. Ntar saya sambil buka skripnya satu lagi. Tabnya rada-rada ini. Kenapa Cak? Apa cerita dan itu tahun berapa? Umur berapa gitu? Pokoknya pas SMA. Aku teh trauma soalnya. Padahal bapak aku juga kalau bawa motor teh sering ngebut, tapi bukan karena beliau adalah bapakku ya. Papa mah bawa motornya teh meni rapih gitu, enak gitu. Nah, kalau si mantan aku ini bawa motornya teh kayak menjurus ke kematian gitu. Saya takut dekat dengan Tuhan, betul. Oh iya, baiklah, bertemu Tuhan memang itu mah hak prerogatif Tuhan, tapi mengantar kepada sana adalah tugas saya katanya Nah, gitu. iya gitu. Jadi takut. Iya, baiklah. Baiklah. Udah kayak siapa? Udah kayak John Wick ya. John Wick kan ngomong gitu ya. Kamu masuk surga atau neraka terserah Tuhan, tapi mengantar ke sana itu tugas saya gitu. Terus tapi kamu akhirnya putusnya teh gimana, Cak? Nggak baik-baik aja kan? Gak baik-baik aja. Udah sudah. Kan aku udah bilang aku teh nggak suka ya diajak ngebut teh gitu. Ya udah atuh, itu mah bercanda. Teh sih asa unggal wak. Bercanda? Tidak bisa begitu ya kan. Kumaha ngebut bercanda teh? Sia. Tapi fun fact-nya ternyata setelah putus sama aku memang dia tuh pengen jadi pembalap katanya. Oh. Tapi dan balap jeung saya. Wah, itu kalau itu ngeri sih. Itu udah cerita lagi mengenai orang yang gitu. Tapi oke, apa namanya? Setelah itu kamu cerita juga ke Abah kalau kamu tuh nggak suka diajak ngebut gitu. Cerita lagi. Waktu arah mau pulang ke rumah, terus ke rumah aku tuh kan jalannya belok-belok gitu ya. Terus aku cerita, "Bah, kamu tahu gak? Aku pernah tahu mutusin cowok cuman gara-gara dia bawa motornya ngebut. Si Onta." Dia mah kan jawabnya cuman gitu dong. "Si Onta sadar aja." Nanti cuma begitu doang. Oke, selanjutnya. Tadi mengenai kebut-kebutan sekarang. Hah? Cak, kamu tuh punya motor Satria, Cak? Lagi. Terus kan itu motor memang biasanya gitu, Benar Cak. lagi, benar. Gimana ya? Papa aku teh kayaknya mah pengen punya anak cowok meren ya. Jadi aku teh rada kejalu-jaluan gitu. Waktu SMA kelas 2 aku teh bilang, "Oh, papa punya RE King." Nah, aku makan imut ya. Gak bisa pakai RE King ya kan. Jadi aku teh bilang, "Pak, kayaknya Satria FU bagus ya, Pak." Waktu itu tuh waktu zaman SMA tuh anak-anak cowok pakai itu tuh asa keren gitu ya, karena kan baru-baru gitu. Iya sih. Tapi udah buat cewek mah aneh ya. Maaf. Satria FU, ya Allah. Kalian Google abis ini yang Gen Z ya. Pasti nggak tahu. Satria FU itu kayak apa ya? Itu tuh saya aja waktu saya hidup di Pondok Labu. Kalian bisa browsing Pondok Labu tuh di mana? Salah satu motor idaman orang tuh Satria FU. Kan? Itu. Terus waktu itu tuh oh ya, pas banget umur 17 tahun. Aku kan lagi main. Pokoknya kalau pulang sekolah pasti nggak langsung pulang. Kebetulan banget tuh hari itu mama teh, "Neng, ayo pulang. Udah biasanya mah bodo amat gitu kan sampai maghrib nggak pulang juga. Gimana Cen, ayo buru pulang. Ngapain sih mah? Saya teh buru-buru. Pas pulang tuh ada motor itu kayak jingkrak-jingkrak langsung dibawa. Gitu. Udah punya SIM? Belum. Purwakartans itu cerita Purwakartans sama Saprol gitu ceritanya sama. Nih orang itu juga ceritanya sama, Anda juga ceritanya sama ya. Gak apa, semua orang pernah punya masa lalu. Oke, Satria FU. Selanjutnya. Apalagi makin aneh-aneh nih Ini faktanya. Nuranica ini selain musisi ternyata punya bakat dalam martial arts, bela diri dan juga dalam seni gerak atau penari. Enggak. Pesilat dan penari itu dua kata yang saya tidak pernah harapkan keluar dari seorang Nuranica gitu. Pernah doang, itu mah kecemplung aja, ditendang sama orang. kayak HP kecemplung. Balik lagi. Ya, kenapa? Gimana ceritanya? Silat dulu. SD. Waktu SD, nanti ujung-ujungnya kayak yang pick me nih aku nih. Soalnya pencak silat pernah ikutan lomba se-Jawa Barat. Wih. Waktu SD kelas 5. Oke. Gitu. Terus kalau ditanya menang atau enggak? Enggak. Yang penting mah milu lombana gitu. Gitu. Yang penting mah
punya cerita lah gitu nanti teh kesinatan emak teh pernah jadi pencak silat. Asik. Bari jeung teu bener oge. Terus waktu kalau nari itu waktu TK. Uy. Waktu TK. Itu juga ya sama ikut-ikutan aja gitu. Sampai akhirnya salah satu guru aku di TK tuh dia, "Cak, nanti kamu jaipong ya pas ibu nikah," kayak gitu. Oh. Tapi udah itu yang terakhir kali. Berarti tapi itu bagus dong saking diakuinya. Bukan bagus, karena pengen gratisan. Bukan bagus ya kan? Oh iya, itu masih TK. Oke. Anak TK mah dikasih es krim juga seneng ya kan? Iya. Udah di situ udah. Nathan, kalau kamu berapa tahun lagi nonton episode ini, ya, Dek ya, mama kamu ini juga penari dulunya, mama pesilat. Jadi hati-hati kamu kalau macam-macam, kena jurus nanti kamu ya. Sikat. Oke. Nah, ini kita kembali lagi ke masa-masa sekolah menengah atas. Ica ini baik banget nih katanya waktu SMA nih, baik gitu ya. Sering masuk ruang BP, dipanggil orang tuanya, kabur sekolah, naik-naik pagar. Ya Allah ya Rabbi. Enggak kelihatan kan? Enggak kan? Luar biasa sekali image branding seseorang tuh bisa berubah dalam waktu beberapa tahun saja berarti ya. Jadi terlihatnya kan, memang gak terlihat, memang alim, memang istri penyayang anak dan suami gitu, Masya Allah. Seniman juga punya lagu Yang Salahku Ini. Tapi kalau kita kulik masa lalunya ternyata agak metal. Kenapa? Apa yang terjadi, Ca? Apa ya? Ya itu jawabannya pasti ikut-ikutan lagi. Apa ya? Gak betah di kelas gitu. Terus kebetulan anak-anak cowok teh mau kemana? Ayo cabut. Kira nanti cabut lewat pagar. Ya di pagar mah ada satpam. Ya kan? Nah terus satpamnya gimana? Ya enggak, jadi kan lewat belakang. Dan satpamnya mah nggak tahu. Okay. Jadinya bukan manjat pagar sih, manjat tembok Pak. Setinggi ini lah. Kecil lah tuh setinggi itu mah. Lebih tinggi, maksudnya gede, tinggi itu. Terus aku pakai rok. Oh. Putih abu-abu. Jadi Pak duluan terus aku yang terakhir lagi naiknya gitu. Dan kebetulan belakangnya kuburan Cina. Oh, oke. Seneng memang. Anginnya sepoi-sepoi gitu kayak mending di kuburan Cinanya daripada di kelas gitu tuh. Kumaha? Mending di kuburan Cina dibanding di kelas. Ya Allah. Soalnya gurunya pada nyebelin. Lebih nyebelin daripada vampir Cina. Saya nggak tahu. Saya tuh mau melanjutkan jokes Anda gitu. Tolong disambut gitu. Sarwana ente jeung si Arab Sakti itu ya. Kalau saya ngejokes teh kadang diem dulu baru ketawa gitu. Lanjutin jokes saya gitu loh. Daripada pura-pura tahu. Oh iya benar. Ya mending bilang nggak tahu aja. Benar. Jujur. Dibanding jujur dibanding berpura-puranya. Oke, jadi masa lalu adalah masa lalu. Yang penting adalah bagaimana kita menghadapi itu menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depan. Sekali. Gitu kids. Oke, Cak, kita main game dulu, Cak. Boleh dong. Kita main game yang namanya This or That. Jadi aku punya sebuah pertanyaan yang isinya ada 2 pilihan. Ica pilih salah satu dan cerita sedikit kenapa. Oke. Siap? Takut salah nih. Yang pertama. Nada lagu nih nada ya. Mayor apa minor? Ngerti yang mana aja lah pokoknya mayor. Hah? Mayor aja. Mayor aja. Oke. Gak ngerti. Mayor tuh yang oke, kita contohin. Yuk, bisa yuk. Kita contohin ya. Saya belajar gitar ini dari Putra Prastio BTW cara main gitar yang baik dan benar. Ini kalau mayor tuh ini ceria gitu, gembira riang. Kalau minor tuh yang sedih-sedih sendu-sendu. Oh, berarti minor. Kalau ini in between. Itu bilang ke Tio, "Yuk nadanya yang manis-manis sendu gitu gimana?" Dia udah tahu dia. Dia udah tahu bahasa saya kalau produksi. Si abang gak pernah ngajarin, jadi malu nih ditanyain gak tahu. Berarti apa? Mayor apa minor? Minor. Oke. Berarti emang orangnya hidup pergalauan Indonesia ya. Sesendu apa? Tiara Effendi, Nuranica tuh wanita-wanita dengan galau-galau yang luar biasa. Hidup pergalauan Indonesia. Selanjutnya. Kalau Ica dengerin lagu nih. Perhatiin liriknya dulu atau beatnya dulu?
Lirik. Kenapa? Biasanya kalau lagi kalau lagi sedih atau lagi seneng teh pasti langsung oh iya nih kayaknya gue banget gitu. Pasti dengerin langsung selagunya gitu. Oh iya emang enak. Udah langsung. Gak malu-maluin kan, Bah? Oke, lirik ya berarti yang relatable gitu ya. Oke. Selanjutnya. Lirik dengan bahasa yang puitis atau lugas. Lugas deh yang gimana? Yang to the point, straight to the point. Straight to the point. Soalnya yang apa tadi yang sebelumnya puitis mah rada kurang ngerti kan suka banyak gitu artinya. Jadi yang seperti aku gitu. Aku kan orangnya gitu nggak pernah kemana-mana ngomongnya. Baik, berarti kalau Noreca bikin lagu yang tiba-tiba aku ingin terbang, ya itu bukan karena puisinya pingin terbang apa melayangkan, enggak. Si eta mah pingin ngaceleng pingin terbang. Jadi kalian tunggu lirik-lirik agak-agak unik dari Noreca ya. Berarti itu straightforward. Itu bukan dia ngada-ngada, bukan puisi itu straightforward itu. Awas Bah, jangan sampai salah Bah. Selanjutnya dia langsung suami. Bah, jangan sampai salah nulis lirik loh, Bah. Selanjutnya. Oke. Kalau marah dipendem atau keluarin aja? Keluarin aja. Kenapa? Soalnya kalau dipendem, aku pernah sampai sesudah menikah ini, bukan marah sama beliau, sama orang sekitar gitu beberapa. Ya aku punya cerita sama circle teman-teman aku nih kurang bagus lah ya. Oke. Aku kalau marah tuh selalu ngalah, selalu dipendem sampai akhirnya aku turun nih berat badan. Kemarin-kemarin tuh sempet turun 5 kilo, di bawah 50 lah pokoknya mah gitu. Jadi sekarang kalau apa-apa keluarin, termasuk sama beliau kalau apa-apa teh beresin hari ini juga, karena nggak akan bisa melanjutkan hari tanpa masalahnya beres. Kalau menurut saya pasangan ini adalah sebuah pasangan yang serasi. Kenapa? Karena masalahnya nggak dilanjutin di besok hari, itu harus beres. Betul. Itu belajar juga selain dari Putra Prastio dan Nuranica, belajar juga dari Arif dan Tipang. Mereka tuh bilang, pokoknya kalau kita tidur besok paginya itu masalah yang hari itu tuh udah harus beres. Kalian juga begitu berarti? Iya, jadi nggak akan disebut-sebutin lagi. Masya Allah. Gitu. Keren. Couple goals. Wih, amin ya Allah, amin. Selanjutnya, cowok humoris apa cowok good looking? Abang gak humoris lagi ya. Good looking. Saya senang banget keluar kata itu dari mulut istrinya langsung. Cowok ini tidak humoris karena kadang-kadang memang kalau saya ngejokes dia diem dulu baru ketawa gitu, baru abis itu maksud mana teh eta mikir. Tapi kalau sending reels di DM nyambung terus emang sama suaminya dia mah. Tidak bisa berhenti. Good looking berarti. Kenapa? Ya, dilihat dari suami saya aja, aku memang pengen punya cowok yang tinggi gitu. Asik. Dulu mah beliau tuh tidak bucitrek gitu ya. Bucitrek. Dulu mah ganteng gitu kayak Anjas Marah gitu. Sekarang ya nggak apa-apa lah. Genjet mah nggak tahu. Iya. Jadi cecep benar. Jadi sencep. Iya, good looking berarti ya. Oke. Rilis single tiap 2 bulan sekali atau album 2 tahun sekali? 2 bulan sekali deh. Single? Kebetulan rencananya juga ya. Pengen ya Boy ya? Enggak album sih, kayaknya album terlalu banyak. Mau mini dulu, mini album. EP. EP sebut lagi ya. Sekarang juga lagi nyiapin. Coba udah ada nih lagu-lagunya. Tinggal lirik-liriknya aja. Jadi semangat lah setelah satu ini teh. Aku juga belum cerita. Apa tuh? Aku tuh sempat mikir sebenarnya punya lagu tuh apa sih Bah? Kebanggaannya gitu, pride-nya. Abah juga yang nggak bisa jawab ya dia. Gimana? Ada keren aja meren. Dia mah jawabnya teh selalu gitu ya, singkat gitu. Barjeng tidak menjelaskan. Tio banget. Terus? Akhirnya pas ya aku ngerasain sendiri pas udah rilis lagunya. Terus banyak orang-orang yang relate, banyak orang-orang yang nggak pernah support, tapi pas aku ngeluarin single ini tuh mereka, wah si Ica ternyata keren ya, cenah gitu. Meskipun aku teh kayak
lah naon sih mau dibanggain teh gitu ya. Orang-orang kan sampai aku punya lagu nih, aku punya ini. Aku enggak, aku malah yang tipikal oh iya, terima kasih, selamat. Sampai di titik 1 hari sebelum aku rilis, temen aku cerita, Mak, kayaknya lagu lo relate banget deh, mewakilin perasaan gue, katanya gitu. Kita cerita itu berdua sampai nangis-nangis, nyerita. Jadi orang tua dia meninggal. Dan sebelum orang tuanya meninggal, dia nitipin ke kakaknya. Dia merasa bersalah, udah nitipin ke kakaknya gara-gara dia kerja. Jadi kayaknya salahku ini tuh sangat-sangat mewakili perasaan dia yang udah kehilangan orang tuanya. Aku di situ nangis, langsung meluk. Oh ini, pride-nya tuh ini loh, bangga. Ada yang relate sama lagu dan sudah mewakili perasaannya. Wah, ya, terima kasih banyak. Iya. Banyak juga sih yang lain, teman-teman pada bilang relate gitu. Seneng banget gitu. Jadi semangat nih, ayo bah bikin lagi. Nagihnya. Ketika kita sudah berhasil menyentuh orang, menyentuh hati dan apa ya, rasa seseorang lewat karya. Benar ya kan nagih mun eta terjadi teh jadi udahlah ayo rilis cepatnya gitu. Alhamdulillahnya teh ya Allah baik gitu sama aku. Tuh nangis. Ya Allah, mau nangis kieu kudu kieu kan bisa kieu mau nangis gitu kan. Ini kieu. Ya Allah baik banget sama aku gitu, ngerasa jalannya teh kayak dipermudah. Dengan aku bertemu sang suami juga nggak cuma jadi pasangan, tapi jadi temen, jadi partner bisnis aku juga. Love you so much, bah. Tuh, love you so much. Love you so much, tah. Tepuk tangan dulu. Anda tuh ya. Duh, luar biasa. Saya tidak pernah melihat sisi ini dari Anda dan istri. Karena biasanya kalau datang ke tempat saya bawa tipker atau cilor. Gak pernah gini-gini. Oke. Cak, mungkin satu pertanyaan pribadi dari aku, Cak. Harapan, kan tadi udah harapan mengenai salahku apa segala macam. Untuk nurani Cak, kalau Ica bisa ngomong ke dia, Ica mau bilang apa? Ke dia? Ke nurani Cak. Kan kamu tidak bisa ngomong dengan kamu sendiri, tapi kalau bisa. Makasih udah kuat selama ini. Kamu hebat, udah melewati hari-hari yang berat. Saya mau nangis beneran ini mah. Apa ya? Jangan gitu, nanti nggak jadi nangis. Pokoknya semangat buat diri sendiri. Aku peluk diri sendiri. Kamu hebat, kamu kuat. Ayo jalanin lagi karena hidup masih panjang. Masya Allah. Tepuk tangan buat Nurani Ca semuanya. Wow. Ca, nuhun ya. Ini terima kasih juga. Terima kasih banyak udah datang, udah ngobrol-ngobrol. Anaknya dia memang saya begitu ya, anaknya dia. Ca, tapi sebelum Ica cabut, kita dari Chamber Talks dan Lenis Teras lewat ada omanya nih, itu punya hadiah khusus buat Ica. Wow, terima kasih Oma. Iya. Coba apa katanya coba? Kata Oma apa? Kata Oma, Dear Nuranica, lewat kesalahan kita mengenal kata maaf. Lewat kata maaf kita memperbaiki kesalahan. Terima kasih Oma, terima kasih. Biasanya kamu lihat ini terjadi di orang lain kan. Kalau sekarang saya ini langsung loh depan mata Anda begini. Dia biasanya nonton saya, sekarang dia masuk on cam tadi. Ca, dari aku mah sukses terus. Amin. Dari aku mudah-mudahan juga lancar-lancar untuk semua urusan kamu, baik musik dan urusan-urusan lainnya. Amin. Semangat terus karena jalannya masih panjang, tapi dibikin enjoy dan bahagia aja lah karena kamu bareng orang yang keren itu. Kamu ada di tangan yang tepat, insya Allah produksi-produksian mah. Dan satu yang aku selalu doain ke teman-teman yang teman-teman musisi lah yang datang ke sini, semoga kita bisa ketemu di satu event nantinya. Ayo. Oh, kalau kata Kak Bisma Cina. Apa? Semoga nanti kita ketemu di bandara. Ya, benar. Semoga ketemu di bandara karena itu artinya sudah sama-sama sukses, tapi enggak direncanain. Iya, betul. Pak Bisma. Amin. Coach by Bisma Karisma. Eta CS aing memangnya. Segitu untuk episode kali ini. Kalau kalian suka boleh like, comment, share, subscribe, dan jangan lupa di komen cerita-cerita, siapa tahu ada cerita dari Nuranica yang relate banget sama kalian. Dan jangan lupa stream Salahku by Nuranica di semua streaming platform. Nonton juga lirik videonya di YouTube Didi Music Records, dan jangan lupa request di radio-radio kesayangan kalian biar ciao.
Sampai Terima ketemu di kasih. episode selanjutnya guys. Peace. Bye bye.